ulama, ustaz, kiai atau siapapun. Gitu ya. Hadir ke sana. Nah, setidaknya tiga cara ini kemudian menjadi salah satu cara praktis dalam rangka memperkuat, meningkatkan kualitas akhlak Islamnya kita, meningkatkan cara pola pikir Islam kita. Karena kan kita ingin mewujudkan kepribadian Islam. Dalam rangka itu kemudian berangkat dulu dengan cara membentuk pola pikir kita agar semakin meningkat. Dengan masuknya cara-cara berpisah ini, setidaknya kita mampu menangkal pemahaman di luar Islam. Misalnya contoh ada pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu menganggap semua agama benar. Apapun agamanya kembali kepada Tuhan yang sama. Apapun agamanya semua benar. Itu sebuah pemahaman yang sangat rusak, yang batil. Kalau tidak dibarengi, kalau kita tidak diisi dengan informasi hasanah ilmu Islam, kita akan termakan isu ini bahaya. Hanya kita akan menganggap betul semua agama sama, apapun agamanya, cara beribadah bagaimanapun, toh kita akan kembali pada Tuhan yang sama. Ini keliru. Makanya pentingnya ilmu hasanah Islam, rusak itu kita inputkan ke dalam cara berpikir kita, sehingga ketika kita menginputkan ilmu hasanah Islam, ketika muncul pemikiran Barat, pemikiran Barat salah satu adalah pluralisme, kita tangkal dengan ilmu Islam ini. Kenapa? Tidak bisa jelas inna dina indallahil Islam. Ini bertolak belakang dengan pemahaman pluralisme. Di dalam Islam, konsep ilmu Islam, asal Islam itu saqafah Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam pemahaman ala-ala Barat yang disebutkan di dalam Islam menganggap bahwa semua agama sama. Benar, tolak belakang kan? Tolak belakang. Kalau kita tidak diinputkan cara berpikir kita dengan cara berpikir Islam, maka akan termakan, akan terbawa oleh hal yang demikian. Atau yang berikutnya ada pemahaman sekularisme. Sekularisme itu apa? Memisahkan peran agama dalam kehidupan. Fasdudin anil hayat. Bagaimana konsep ilmu Islam, hasanah Islam? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu belakang. Di dalam pemahaman sekularisme ala Barat, peran agama dengan makna kehidupan itu dipisahkan. Jangan bawa agama dalam aktivitas agama. Di dalam ilmu Islam, dalam cara berpikir umat Islam, ilmu Islam, saqafah Islam yang harus kita inputkan, justru kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk masuk dalam secara kafah, secara sempurna. Bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Maka pentingnya kenapa kita harus meningkatkan kualitas cara berpikir kita, kualitas akhlak Islamnya kita, agar dia tidak termakan isu oleh pemahaman-pemahaman yang kemudian sengaja disusukan oleh musuh-musuh Islam ke dalam cara berpikir umat Islam. Ini yang pertama. Sehingga kita tadi mampu menangkal berbagai bentuk pemikiran yang merusak dan bertentangan dengan Islam. Pertama, meningkatkan kualitas akhlak Islamnya kita. Yang kedua, laporan kedua agar kita mampu menampilkan saksya Islamnya adalah meningkatkan pola sikap Islam kita, yaitu nafsu Islamnya kita. Karena pola sikap ini adalah berkaitan dengan perbuatan. Pola sikap dengan perbuatan. Kalau pola pikir adalah cara berpikir, maka cara metodenya berbeda. Kalau pola pikir metodenya adalah menginputkan informasi ilmu hasanah Islam. Kalau pola sikap menginputkan memperkuatnya itu dengan cara pembiasaan. Beda ya, membiasakan. Karena kalau berbicara membiasakan berarti berkaitan dengan amal. Nah, maka karena pola sikap itu berkaitan dengan amal, maka dalam meningkatkan kualitas nafsu Islamiyah kita itu dengan cara membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan yang fardu, apalagi membiasakan lagi mewajibkan yang fardu dan membiasakan perkara-perkara yang sunnah. Kan banyak gitu ya. Maka dijelaskan. Adapun nafsu Islamiyah dapat ditingkatkan dengan melatih diri untuk berbuat taat dengan terikat dalam aturan Islam dalam segala hal, dengan melaksanakan amalan-amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, serta membiasakan diri untuk meninggalkan yang makruh dan subhat apalagi yang haram. Seluruhnya itu berkaitan dengan
amal perbuatan, melatih diri kita untuk taat, membiasakan diri kita dalam melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik dalam hal ibadah atau amal-amal yang lain, meninggalkan yang makruh dan yang subhat atau yang haram. Itu dibiasakan sehingga nanti tampil pembiasaan sikap kita sesuai dengan pola sikap Islamnya. Sudahlah kita rajin ngaji gitu ya, rajin baca buku gitu ya, rajin kumpul dengan orang-orang solih. Masya Allah. Masya Allah. Adi banget. Masya Allah. Gitu ya, rajin ngaji, rajin baca buku, rajin dalam majelis taklim, kajian Islam, kemudian kumpul dengan para ulama, para ustadz dan segala macam diskusi, plus dibarengi dengan pembiasaan amal solid. Maka ketika pola pikir yang dibangun, pola sikap juga dilaksanakan, dibiasakan, maka secara otomatis akan muncul kepribadian Islam. Jadi nanti kepribadian Islam itu bukan lagi pengakuan saya sudah berpikir Islam, enggak seperti itu. Saya sudah bersaksi Islam, enggak. Tapi secara otomatis orang akan menilai, oh ternyata kalau ngobrol jeung Salim, Mas Salimah, kalau diajak ngobrol, cara berpikir itu sesuai dengan standar Islam. Masya Allah. Terus saya juga lihat kesehariannya, pribadinya pribadi yang soleh, yang taat itu. Jadi penilaian itu akan, ya penilaian itu akan otomatis datang dari orang lain, bukan statement, bukan apa namanya, klaim atas diri kita. Kita saya sudah berpribadi Islam enggak, tapi secara naluriah itu kalau kita ngobrol sudah pasti yang keluar itu berdasarkan pola pikir Islam. Juga disertai dengan pembiasaan kehidupan sehari-hari amal-amal itu dengan amal yang sesuai dengan pola sikap Islamnya. Maka sanalah muncul kepribadian Islam. Gitu ya. Nah oleh karena itulah kemudian yang paling akhir. Yang pertama masalahnya adalah akar masalah kenapa muncul. Yang kedua makna kepribadian secara umum. Yang ketiga makna kepribadian Islam dan cara meningkatkan saksiyah Islamiyah. Nah yang keempat yang perlu dipahami kesimpulan, kadang ketika berbicara kepribadian Islam, saksiyah Islamiyah itu seolah-olah ketika harus nempel pada seorang muslim itu seolah orang yang memiliki kepribadian Islam itu suatu hal yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini dulu ya. Ada ya? Jadi maksudnya jangan sampai punya pandangan, punya pemikiran ketika orang yang sudah memiliki kepribadian Islam berupaya meningkatkan kualitas berpikirnya, meningkatkan kualitas amal solehnya itu seolah orang yang tanpa celah. Aduh saya ini dulu kayaknya ya. Maksud dari kesalahan. Jadi kadang mungkin saja ketika orang yang sedang belajar ya, memperbaiki cara berpikirnya, sedang belajar taat dalam amal-amal ibadahnya, kemudian melakukan kesalahan, namanya juga manusianya, melakukan satu hal yang buruk gitu. Kemudian kita cap nilai dengan satu hal yang buruk juga. Nah ini satu hal yang harus diwaspadai. Kekeliruan ini kemudian tidak boleh muncul dalam diri kita. Kenapa? Orang yang sedang belajar itu pasti juga akan rentan dengan suatu hal yang keliru. Maka ini dijelaskan perlu diwaspadai adanya kekeliruan yang sering muncul di kalangan kaum muslimin, yang kadang menggambarkan sosok pribadi muslim itu sebagai sosok mulia tanpa cacat, ibarat malaikat. Ini keliru. Pandangan seperti ini salah dan bisa berbahaya, karena seolah kepribadian muslim adalah hanya milik Rasul dan tidak akan bisa diterapkan dalam realitas masyarakat. Karena kan kerajaan kita Rasul kan. Tapi bukan berarti ketika kita mengenal Rasul kita juga harus sama sebagai Rasul yang tidak punya salah, itu maksudnya. Karena di dunia ini manusia satu yang tidak punya salah itu hanya Rasul. Nah, Rasulullah dimaksum dari segala kesalahan dan dosa, dijamin juga surganya. Kemudian kita berusaha untuk mencontoh beliau di kepribadian Islam. Karena kan teladan terbaik kan Rasul. Apa ayatnya itu? Dalilnya itu? Teladan Rasul itu? Lupa ya. Lupa tuh.
Jadi karena teladan kita adalah Rasul dan semua yang kepribadian itu ada pada Rasul, yang baiknya kalau kita berusaha untuk belajar dan meneladani beliau, bukan berarti kemudian kita terbebas dari cacat, salah dan hilaf dan dosa. Artinya kita jangan berpikir bahwa kepribadian Islamnya tidak bisa dicontoh oleh kita manusia biasa. Kepribadian Islam itu hanya milik Rasul. Kita mana manusia biasa, nggak bisa. Rasul rajin tahajud, karena Rasul itu mah, kita manusia biasa nggak bisa. Nah, bukan begitu. Rasul rajin sedekah, karena memang Rasul, kita mah manusia biasa. Rasul misalkan apalah bentuk-bentuk amal-amal yang dilakukan Rasul, kemudian kita menganggap kita tidak bisa menirunya. Karena itu memang Rasul, kita manusia biasa. Gak seperti itu ya. Paham nggak maksudnya? Jika kita meneladani apapun yang dilakukan Rasul, bukan berarti kemudian kita menganggap kita harus masuk, atau justru sebaliknya tidak bisa kita tiru apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan Rasul oleh kita dilakukan nantinya gitu. Dengan anggapan tadi karena kepribadian Muslim itu hanya milik para Rasul saja. Kita mah sebagai Muslim biasa tidak bisa mencontoh, karena nggak bisa. Kita mah makhluk yang sering berbuat salah. Nggak seperti itu. Kadang-kadang sekali lagi yang namanya manusia itu satu hal yang wajar-wajar saja ketika melakukan kesalahan. Bahkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 dijelaskan sebagai jaminan sebelumnya ya. Dalam hal ini manusia tetap bisa berbuat salah dan maksiat, baik dalam masalah pemikiran. Kalau kita berdiskusi, cara kita keliru. Nah itu kadang gitu ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kan berdasarkan cara berpikir kita. Nah cara berpikir kita keliru itu bisa terjadi karena kita manusia biasa. Atau maupun perbuatan, ketika kita berbuat maksiat, itu kan sesuatu yang wajar. Artinya suatu saat manusia dapat saja berbuat dosa dan lalai terhadap pemikiran maupun perbuatan yang Islami. Harusnya pemikiran Islami seperti ini kita mikirin gini. Kalau cara amal pola sikapnya seperti ini, pola sikap Islamnya seperti ini, justru kita bersikap yang lain. Itu kadang seperti itu. Namun saat itu pula ia diingatkan untuk segera bertobat dan kembali berbuat baik sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran. Jadi dalam rangka apa? Melatih. Tadi kan di awal dalam rangka melatih. Jadi kita untuk mewujudkan kepribadian Islam kan harus dengan metode latihan sering ngaji, sering kajian, sering membiasakan diri beramal saleh, itu latihan. Maka ketika ada ketika latihan itu kita menyimpang gitu ya, berbuat kesalahan, maka kemudian Allah ada kabar gembira, ada pengingatkan dari Allah SWT dalam Quran surat Al-Imran yang bunyinya walladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa itu adalah ini, yang jika berbuat dosa fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, jika berbuat dosa dan menganiaya diri sendiri, berarti menzalimi diri sendiri. Dzalamu anfusahum, ia berbuat dosa kemudian berzalim pada dirinya. Zalim pada diri kan maksiat, suatu hal yang salah. Berbuat dosa dan menganiaya dirinya, zakarullah, maka ia segera mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan mohon ampunan atas dosanya. Ini jaminan. Siapa mereka? Orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang takwa itu ternyata bukan orang atau manusia yang terbebas dari salah, hilaf dan dosa. Uji. Dikata siapa? Kata Allah sendiri dalam Quran sendiri, orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa hilaf, salah dan dosa. Tapi orang bertakwa itu ketika ia berbuat dosa, kemudian menganiaya diri sendiri, maka ia segera mengingat Allah. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mengingat Allah kemudian meminta ampun terhadap dosa yang telah dia lakukan. Berbuat salah, istighfar, mohon ampun. Nah seperti itu. Kita sedang latihan nih, sedang berupaya agar pada diri kita itu terwujud kepribadian Islam. Dalam perjalanan latihan kita, baik latihan pola pikirnya agama Islami, pola sikapnya agama Islami, dalam perjalanan kita berbuat salah. Nah kata Allah, segera ingat Allah, kemudian mohon ampun, latihan lagi.
buat salah lagi, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Begitu seperti itulah orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi jangan khawatir kalau selama dalam perjalanan latihan kita ini sedang berupaya untuk menampilkan sisi good looking, baik dari good looking secara pemikiran maupun pola sikap, di dalam perjalanan adalah satu hal yang membuat kita berbuat kesalahan, maka Allah ingatkan, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ingatlah Allah dan kemudian segera mohon ampun. Itulah yang kemudian distandarisasi oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa di Allah itu ia berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, kemudian dia mohon ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan bahwa kita ini harus sempurna dalam mewujudkan kepribadian Islam yang tanpa masalah itu suatu hal yang keliru. Artinya siapa seorang muslim bisa menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islam. Asal tadi metodenya dijalani. Jadi tadi pola pikir Islamnya harus ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, pola sikap Islamnya juga harus dibiasakan. Pola pikirnya ditingkatkan kualitas dalam ilmu hasanah ilmu Islamnya. Hadir dalam setiap kajian-kajian, majlis taklim, baca buku-buku Islami, diskusi buku-buku orang solih. Pola sikapnya membiasakan dalam berbuat amal solih, baik suatu hal yang ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Di tengah perjalanan kita mendapati suatu kekeliruan, kesalahan, baik cara pikir kita keliru atau cara sikap kita ada kesalahan, maka Allah jamin kalau ada kesalahan segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Begitulah kemudian ciri orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa jaminannya adalah masuk surga. Jadi ternyata di sini simbolannya surga itu disediakan bukan bagi orang yang tanpa salah dan tanpa dosa. Kan itu kan orang bertakwa masuknya ke surga. Sedangkan orang bertakwa ciri tadi yang buat salah segera ampun dosa. Kan berarti surga itu bukan bagi orang yang tanpa salah dan tanpa dosa, tapi ya segera ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sediakan surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas sama wa tuwakan iddat lil muttaqin. Itu bersegera kepada Allah yang dan ketika segera menambah Allah sediakan surga seluas langit dan bumi yang semua diperuntukkan lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dalam aktivitas aplikasinya berbuat salah, kata Allah, ingat Allah, segera mohon ampun. Nah itu. Jadi kita ini bisa mencapai predikat takwa, tapi biasakan itu, biasakan. Nah itu saja. Sehingga kesimpulannya sekali lagi good looking itu suatu hal yang sangat penting dan kita bisa menangkal bahwa good looking yang disematkan sebagai istilah yang dijadikan standarisasi munculnya bibit-bibit radikalisme justru suatu hal yang keliru. Karena nanti dari perwujudan dari good looking, perwujudan dari saksi Islam itu bisa kita teladani, bisa kita lihat sosok realnya itu pada diri para sahabat. Itu para sahabat good looking semua itu. Good looking kan? Good looking. Para sahabat itu hafal Quran. Para sahabat itu ahli sedekah. Para sahabat itu ahli ibadah. Para sahabat itu ahli segalanya dan hal kebaikan. Good looking. Maka good looking itu bukan perkara yang buruk, tapi memang dicontohkan Rasul justru diikuti oleh para sahabat. Kita sebagai umat zaman bisa nggak nyontoh? Bisa, sangat bisa. Artinya kepribadian Muslim itu bukan milik Rasul, tapi memang diteladani oleh seluruh umatnya gitu. Dan itu harus kita wujudkan. Nah, soal di dalam bahasan berikutnya nanti ada pembahasan akhlak khusus. Di mana akhlak ini kan perwujudan dari kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu kan tampilannya itu akhlak. Di mana akhlak ini dalam Islam itu adalah berupa perintah hukum syara, perintah hukum syara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bukan lagi sifat-sifat nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Kalau masyarakat kan ada manfaat, jujur. Kalau jujur apa jujur? Jujur mah bisa